Ini usianya sudah berapa tahun ya Mas Agus ini ya? Ini kurang lebih 3 tahun Mas. Jadi saya memulai itu tahun 2019, tapi kita nanam tahun 2022 kurang lebihnya. Awal 2022 ini sudah berbuah. Nah, coba yang ini juga segini sudah mulai buah ini. Sudah ada berbunga juga. Ini udah ada yang bunga, ada yang buah. Terus caranya gimana Mas? Caranya mengembangkan biar seperti ini, untuk lahannya harus seperti apa? Kalau lahan sementara ini kalau kita kan ada di pegunungan nih kawan-kawan. Jadi kalau di pegunungan itu kalau lahan kita nggak pikir berat karena kita sudah pada ketinggian. Tinggal kita menyesuaikan saja dengan unsur haranya, cocok atau enggaknya. Ya setidaknya kalau tanah di sini kan tanahnya tanah cabuk kalau orang Jawa. Kalau tanah gembur, humusnya banyak. Itu yang paling cocok. Tapi tanah yang lain bisa enggak? Bisa. Tanah liat juga bisa. Tergantung kita pemupukannya. Satu lagi Mas Agus, jadi kan untuk khususnya di tempat saya kan tanahnya itu tanah apa ya? Batu. Ada batu-batunya itu loh. Oke. Jadi padat berarti. batu. Oh, batu. Lempengan. Oke. Itu bisa nggak untuk ditanamin seperti ini? Bisa, semua bisa. Tinggal kita perlakuannya. Jadi karena ini tahannya berbatu, pertama harus menimbulkan humus dulu. Pasti ada di sana itu rumput-rumput liarnya atau enggak bosone kene wong grubul ya Mas. Grubulnya apa ya? Grubul itu ya rumputan yang tidak berfungsi. Ya. Itu ditebasi saja, tebas, dirobohkan, ditutupkan sebagai mulsa. Di situ. Nanti kita buat ditambah disemprot aja dengan E4 sama tetes tebu. Wah, nanti itu bakterinya akan ada di situ, humusnya akan terbentuk. Itu lebih baik itu dulu sementara untuk membuat humus. Karena batu Mas, kalau batu ya susah, tapi ya harus dengan pengolahan. Tapi pada dasarnya cocok. Kalau segini itu misalnya ya Mas, ini kira-kira berapa kilo ya Mas untuk satu pohon seperti ini? Saya yakinkan ini 1 kilo lebih. Bisa? Bisa 1 kilo lebih, saya yakinkan. Jadi bayangannya kalau kita coba ini segini ya, ini 1 on misalkan nih, 1 on, 2 on, 3 on, ini tinggal kalikan saja. Kali jumlah rantingnya, jumlah batangnya. Standarnya kita nanamnya 2000 batang. Bisa bayangkan nggak kalau satu pohon usia 5 tahun atau 6 tahun menghasilkan 10 kg. Kalau punya 2000 batang, berarti kan 2000 dikali 10 kilo. 20.000 kilo itu kali 6.000 rupiah 120 juta setahun. Ini baru 3 tahun ya? 3 tahun sudah menghasilkan 0,8. 0,8. Terus cara perawatannya misalnya pupuk atau pupuk organik atau pupuk kimia? Pupuknya kita organik. Oh, kita memakai pupuk kandang yang difermentasi. Kita memakai E4 sama tetes tebu juga, pakai dolomit juga untuk menghancurkan pupuk kandang itu apa ya? Kohe namanya. Itu untuk menghancurkan pupuk kandang. Tinggal setelah itu jadi, nah kita taruh di di batangnya paling bawah itu. Nah itu untuk perawatannya ini misalnya ada rumput banyak, itu apa harus bersih atau aduh ya. Rumput ini kan bukan hama ini kan makan nutrisi. Besok kan ya mati sendiri. Kalau dia mau dibersihkan ya ini tinggal cabut aja taruh bawahnya. Ini kan kandung nutrisi Pak. Ini kan makan nutrisi. Nah, ketika makan nutrisi dia mati, dia busuk lagi toh. Ya sudah. Jadi ini enggak pengganggu kalau saya. Ini teman supaya ini besok kalau kemarau panjang dia menjadi mulsa. Gitu. Enggak, itu kan kalau nenek moyang kita kan itu kalau kita nanam seperti ini kan di bawahnya itu kan harus bersih. Ya. Iya toh. Betul kalau dulu ya. Ya. Sekarang ya asal dia nggak melebihi Mas. Ini kan kekuatan ini sama kekuatan rumput kekuatannya lebih besar ini. Kecuali rumputnya segini Mas, itu harus dibuat semua. Itu. Saya rasa itu Mas yang tipsnya untuk nanam kopi. Sugih kita sugih bareng kawan-kawan. Ini Pak Narto dari Pagerharjo, beliau juga petani milenial, terus mengembangkan beberapa hal, banyak yang dikembangkan dia. Nah, sekarang mau mengembangkan kopi untuk pertumbuhan perekonomian. Terima kasih Pak Narto sudah kunjung ke Traju Mas. Sukses ya Mas ya. Terima kasih. Saya dibantu ya Mas ya. Siap, mari sareng-sareng yuk. Dengan cinta sejati yang tak pernah pudar. Oh kopi Traju Mas, dirimu penuh impian. Setiap tegukan cerita jadi rangkuman. Kulon Progo kau berikan sejuta
cinta yang dirasakan. Bukit menoreh jadi saksi bisu, angin berbisik membelai